Tuhan ya, begitu ya. Bapak Ibu kalau bilang cakep bukan bilang ke saya, bilang ke pantunnya ya. Ya. Padi digiling menjadi beras. Cakep. Lalu disimpan di depan teras. Sinode GPSU akan bekerja keras. Pasti berkat Tuhan meluncur deras. Ya. Yang pertama mohon maaf kepada seluruh pimpinan dari GPSUP bahwasanya hari ini Ketua BKAG Pendeta Joni A. Lonto MN MTH berhalangan hadir seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Kriswan Saragi tadi, bahwa beliau sedang melakukan lawatan atau kunjungan duka bersama dengan Majelis Pekerja Harian PGIW Sumatera Utara di Siantar, karena berhubung yang berduka cita yang sedang mengalami kedukaan juga keluarga besar PGIW Sumatera Utara, dan beliau Amang Pendeta juga pernah menjabat sebagai Ketua PGIW Sumatera Utara. Dan selanjutnya juga Sekretaris Umum kami berhalangan hadir, sehingga betul-betul ini ban serep Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau sambutan saya tidak bagus, karena memang ini betul-betul ban serep. Jadi Bapak Ibu tahu ban serep kan? Kalau ban utamanya bocor atau rusak baru dipakai. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu baru lihat saya pertama kali, wajar. Karena apa? Ban serep ya. Jadi Bapak Ibu kalau jumpa boleh dibilang pendeta ban serep juga nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di Sinode ke-19 ini saya berharap sungguh bahwa GPSUP walaupun cuma 12 tadi, saya berharap betul-betul menghidupi apa yang Yesus katakan di Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bahwa Yesus berkata, bukan kamu jadilah garam dunia, tapi Yesus sedang berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apa artinya? Bahwa sebagai orang yang setelah mengalami karya penebusan Kristus, kita semua punya identitas baru di dalam Kristus. Amin. Garam dan terang itu bicara satu hal, yakni berdampak luas sekalipun mungkin tak kelihatan. Maka tadi saya ingin mengomentari dalam hati waktu PLT Sinode GPSU Pak Pendeta Risman sampaikan cuma 12, berharap 21. Pak, kalau boleh jangan 21 Pak. Kalau boleh, kalau 1 tahun Pak ya. Kalau boleh jangan dibatasi Pak. Sebanyak mungkin orang jiwa dibawa kepada Tuhan melalui GPSUP ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin katakan sebagai gereja Tuhan, hendaklah kita terus memberikan dampak dan pengaruh. Dan dampak dan pengaruh itu Bapak Ibu akan terwujud tatkala kita mau bersama-sama berkolaborasi. Tanpa ada kolaborasi, tidak akan ada dampak dan pengaruh yang luas. Ini bukan zamannya kita dari kelompok mana. Ini bukan zamannya kita dari pihak mana. Ini zamannya kita membawa kemuliaan Kristus hadir di tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, saya sungguh berharap melalui sinode yang ke-19 ini, kita semua saling bahu-membahu. Kita semua saling tolong-menolong. Karena saya percaya yang kita hadapi ini pemerintah-pemerintah yang tidak kelihatan. Penghulu-penghulu udara yang tidak kelihatan. Dan kalau kita terus bertekun dalam doa, memberitakan Injil, saya percaya tidak peduli ditekan seperti apapun, gereja Tuhan pasti terus merambah dan menyatakan kemuliaan Allah. Akhirnya, saya ingin menyampaikan selamat bersinode GPSUP yang ke-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya tutup dengan membaca bagian firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bagian ini yang paling saya suka, bagian 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Pendeta Krisman Saragi pernah ngopi santai dengan saya, dan dia sampaikan begini, tidak penting seberapa banyak kita punya jabatan di organisasi, tapi lebih penting bagaimana kita dikenal sebagai orang yang dipercaya dan membawa dampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu, biarlah GPSU semakin berdampak, semakin berkati, dan semakin maju untuk kemuliaan Allah. Shalom. Horas. Terima kasih buat